lagi di channel Konco IT. Kali ini aku mau share pengalamanku ngoding di Express gitu. Jadi kali ini gimana sih cara aku pengen bahas cara menstruktur folder project kita di kalau pakai Express itu. Nah, aku pengen disclaimer dulu, di Express itu nggak ada standar baku cara menstruktur folder gitu. Jadi teman-teman bebas mau kayak gimana gitu. Jadi aku nggak mau nyalahin gitu kalau folder struktur ini bagus, struktur ini jelek, enggak gitu, karena ya sesuai kebutuhan masing-masing gitu. Nah, di sini aku juga pengen share gitu gimana cara aku menstruktur folder projectku gitu, yang dimana sangat membantu sekali ya dalam aku ngerjain project sehari-hari gitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini aku udah ada di dalam folder projectku ya. Ini masih kosongan. Nah, ini masih kosongan, belum ada isinya. Nah, mungkin lebih enak prakteknya itu kita sambil buat aplikasi sederhana, RESTful API sederhana menggunakan Express gitu. Nah, pertama-tama kita, karena masih kosong kan, kita bakal init dulu npm-nya. Nah, di sini udah ke generate file package.json-nya. Oke, di sini karena kita pakai ES6, kita harus kasih tipe di sini jadi modul ya guys ya. Nah, modul. Nah, ini terus kita butuh beberapa dependensi nih untuk project kita kali ini. Tuh, yang pertama kita butuh nodemon ya untuk server kita untuk development lah gitu. Terus yang kedua kita butuh .env untuk memanggil environment variable kita, dan yang terpenting adalah ini Express, karena kita kan pakai Express gitu. Oke, kita install. Oke, udah ya. Nah, di sini kita bakal bikin script nih untuk mempermudah kita untuk menjalankan codingan kita nantinya gitu. Yang pertama, aku kasih nama start. Ini untuk nge-start server kita gitu. Node entry point-nya apa? Yaitu server.js. Untuk saat ini belum kita buat, guys. Ditenang dulu. Nah, ini untuk start tapi tahap development gitu. Kita pakainya nodemon. Nodemon. Apa entry point-nya? Itu server.js. Ini guys. Oke. Terus kita akan buat entry point-nya, yaitu server.js-nya. Oke, kita buat aja di sini server.js. Oke. Nah, di sini adalah pintu utama kita nih untuk menjalankan aplikasi kita gitu. Oke, pertama kita import dulu ya dependensi apa yang kita butuhkan. Nah, kita load dulu nih config dari environment kita. Config. Terus di sini kita inisialisasi objek dari Express. Const Express ini. Nah, terus kita buat portnya. Portnya itu nanti kita ambil dari env. Const port sama dengan process.env. Ini bebas namanya apa. Terus kalau port ini enggak ada, kita kasih fallback apa, misal 80 gitu. Terus kita jalanin servernya, hanya listen di port berapa dia jalan, terus callbacknya gimana gitu. Ini ya. Terus kita kasih penanda console log server running on port save, buka terminal, download npm run dev. Nah, ini udah jalan ya. Dia jalan di port 8080 karena INT kita nggak ada gitu.
Nanti teman-teman bisa tambahin env di sini ya buat file baru, terus kasih ini export gitu. Untuk saat ini kita kayaknya belum perlu ya. Oke, kita tutup terminalnya. Terus nah, karena kita ingin menstruktur folder, di sini aku pakai caraku ya. Nah, aku itu biasanya bikin foldernya dulu gitu, folder parentnya dulu, folder utamanya dulu gitu. Jadi di sini aku akan bikin folder routes untuk menyimpan rute-rute kita nantinya, dan folder controller. Nih, sebenarnya ada lagi nanti di sini untuk menyimpan model gitu guys. Jadi model itu untuk yang terkait dengan database. Nah, untuk saat ini karena kita nggak ada database-nya, jadi cukup ini dulu gitu. Oke, jadi flow-nya seperti ini guys. Jadi controller akan dipanggil di dalam root, dan root akan dipanggil di dalam server. Jadi kita akan buat dulu untuk yang controller ya guys. Misal di sini product controller. Yes. Di sini langsung aja kita buat HTTP apa ya, endpointnya itu dari Express-nya. Kita bikin function console get products gitu kan. Nah, apa ini functionnya? Async back request dan response. Ini dari ininya ya, Express-nya ya, peraturannya kayak gini. Nah, di sini tuh dia pengen ngapain, logiknya tuh di sini. Untuk saat ini kita simpel aja gitu. Jadi kita cukup nge-return JSON aja mungkin. Rest statusnya apa? 200 dia berhasil. Terus JSON. Nah, ini. Terus kita return JSON itu apa? Misal products. Nah, aku kasih string aja ya, karena belum ada juga datanya itu. Semua produk. Nah, ini. Nah, kita kan udah buat nih. Terus kontrol ini kan akan dipakai di dalam roots kan, maka kita akan nge-export ini gitu agar bisa digunakan di tempat lainnya gitu. Nah, di sini karena kita pakai ES6, cara ekspornya itu seperti ini. Oke, lanjut. Setelah kita membuat controller, kita akan membuat rutenya agar bisa diarahkan ke dalam sini gitu. Kita buat di sini rutenya produk. Yes. Nah, di sini pertama kita import dulu objek router dari Express itu sendiri gitu. From Express. Nah, ini. Terus kita buat nih rutenya, objek routernya. Cons production product route sama dengan new router tuh ya. Nah, kita akan membuat rute di sini ya. Misal product route dot get. Nah, ini metodenya apa? Metodenya itu get, terus rutenya kemana? Kita ke slash aja di sini slash. Nah, di sini HTTP request kita tadi yang function yang sudah kita bikin gitu. Maka dari itu kita harus import dulu nih di sini nih, import controllernya. Jadi import get product. Nah, kayak ini dia udah otomatis ya kan. Terus kita get products gitu ya. Nah, selanjutnya karena udah nih ya, kita udah bikin nih rootnya. Nah, root ini kalau nggak kita pasang di server,
itu dia nggak bakal kepake. Nah, maka itu kita harus ekspor dulu nih agar bisa dipakai di servernya gitu. Ekspor, ekspor default, product route. Nah, kayak gini ya. Terus setelah kita ekspor, kita buka server JS, kita import root yang tadi gitu. Sini import product route. Nah, kayak gini. Product route from routes.production sini ya. Nah, terus kita pasang rootnya itu di sini gitu. app.use. Nah, ini prefixnya ya. Prefixnya dari rute itu gitu. Misal kalau kita kasih produk root slash product, nah maka semua itu akan semua ini semua yang dari root ini akan di prefix kayak gini gitu guys. Oke. Jadi kalau production root ini walaupun slash ini dia bakal ke arah ke sini gitu, ke products dulu. Nah, semisal kayak di sini nanti search, maka di sini rutenya yang nanti kita akses itu product slash search seperti itu guys. Oke, bikin lagi. Ini kita udah import semua app use gitu kan, kita save. Nah, gimana cara jalaninnya? Nah, aku mau kasih tips nih guys. Ada sebuah ekstensi di VS Code, jadi itu buat apa ya, HTTP client gitu. Jadi nggak perlu aplikasi atau software tambahan kayak Postman, terus Insomnia dan semacamnya gitu. Jadi kita bisa langsung ngetes di browser sini gitu. Nama ekstensinya itu adalah REST Client. Nah, ini ya. Install dulu. Kalau udah, kita buat file baru di sini. Namanya bebas, tapi ekstensinya itu .rest kayak gini guys ya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita mau nyoba nih API kita yang tadi kita sudah bikin gitu. Misal get, terus URL-nya apa gitu. http/localhost portnya kita cek port 8080/products. Coba kita get. Nah, di sini sudah dapat gitu. Jadi itulah enaknya gitu. Kita sudah terstruktur nih. Tuh, jadi misal nanti teman-teman ada mau nambah endpoint baru, teman-teman bisa bikin langsung nih di sini nih. Misal bikin function baru, nama functionnya apa disesuaikan, terus logiknya gimana, nanti diekspor masuk ke root, dipanggil di sini, terus dipanggil lagi di server dan seterusnya seperti itu ya. Nah, misal kayak ini kan satu entitas ya, yaitu produk. Nah, misal nanti teman-teman punya entitas lain kayak post atau semacamnya, itu tinggal bikin file baru untuk memisahkan controller lainnya gitu dan root lainnya. Jadi per file gitu, per entitas. Jadi ini production, nanti ada post, ada misalnya ada kategori. Nanti teman-teman bisa manage dengan mudah. Itulah fungsinya, manfaat dari struktur folder seperti ini guys, yang sering aku pakai selama ini, yang memudahkan pula gitu. Oke, sepertinya cukup sekian dari video ini. Semoga dari video ini teman-teman bisa apa ya, bisa lebih paham gitu tentang struktur folder dari Express itu sendiri. Oke, sekian dari Konco IT. Jangan lupa subscribe.